Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu tanda atau bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi orang yang lebih baik dengan difahamkan dalam agamanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Jadi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hamba tersebut menjadi hamba yang baik, maka Allah akan jadikan hamba itu adalah hamba yang faham, hamba yang faham di dalam ilmu agamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya menjadi hamba yang baik, bukan dengan cara dibentangkan hartanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya menjadi hamba yang baik, bukan dengan cara dijadikan petinggi pejabat di dalam negaranya, bukan. Tapi Allah akan jadikan hamba tersebut hamba yang faqih, hamba yang berilmu tentang agamanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memudahkan kita untuk meraih ilmu, berarti Allah menginginkan kita untuk menjadi hamba yang lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata may yasha. Diberikan hikmah, pemahaman atau ilmu, may yasha, kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan kepadanya hikmah, ilmu, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia kepada orang kafirnya, orang muslimnya, orang jeleknya, orang baiknya. Allah berikan dunia kepada mereka. Jadi tidak dibeda-beda. Tapi adapun ilmu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang baik saja. Adapun ilmu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang baik saja dari kalangan orang yang beriman. Maka tentu sampai-sampai Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Anta tahrusul mal wal ilmu yahrusuka. Kamu akan menjaga harta, adapun ilmu akan menjagamu. Jadi ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena apa? Karena kalau kita punya harta, kita akan sibuk menjaga harta. Kita akan sibuk bagaimana caranya menjaga harta itu. Tapi kalau ilmu yang kita miliki, justru kemanapun kita pergi, ilmu akan menjaga kita. Kita ke pasar, kalau kita punya ilmu tentang bagaimana cara jual beli yang berkah, tidak boleh curang dalam timbangan misalkan, maka kita akan senantiasa diingatkan oleh ilmu untuk tidak boleh curang di dalam jual beli. Kemanapun kita pergi, kalau ilmu itu bersama kita, maka ilmu akan menjaga kita, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Maka sepantasnya ya, untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, terlebih di dalam kemudahan untuk mengkaji ilmu agama. Seperti biasa, insya Allah akan kita bahas dalam
pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, sekarang masuk ke bab yang baru ya. Dan terakhir kita di di dalam bab tsana'in nasi 'alal mayyit, bab pujian manusia terhadap mayit. Bab pujian manusia terhadap mayit. Intinya dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, apa kata Rasul? Antum syuhadaullah fil ardi. Kalian adalah saksi Allah yang ada di muka bumi. Jadi ketika manusia bersaksi tentang kita dengan kebaikan, maka insya Allah kita mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika manusia bersaksi justru kejelekan terhadap kita, khawatir justru kita termasuk orang yang jelek di hadapan Allah. Karena Rasul mengatakan antum syuhadaullah fil ard. Kalian adalah saksi Allah yang ada di muka bumi. Maka senantiasa perbaikilah hablum minan nas kita ya. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Untuk senantiasa kita perbaiki. Karena ketika manusia atau saudara kita tergores luka hatinya, itu sulit untuk sembuh gitu ya. Beda dengan kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalahan kita terhadap Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat luas ampunannya. Berbeda dengan manusia, terbatas. Sehingga kita perlu menjaga ya hubungan kita dengan manusia. Karena ungkapan para ulama mengatakan innallaha sayu'amilul ibad bima amala bihil ibad. Sesungguhnya Allah akan memperlakukan manusia, seorang hamba sebagaimana dia memperlakukan hamba yang lainnya. Jadi kalau kita memperlakukan saudara kita dengan baik, insyaallah akan diperlakukan baik ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk kita camkan dalam kehidupan kita ya. Waalaikumsalam. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kita masuk ke bab yang baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu fadli man mata lahu auladun sighar. Babu fadli, bab keutamaan man mata, barang siapa yang meninggal lahu baginya auladun, anak-anak sigharun yang masih kecil. Jadi dalam bab ini adalah tentang keutamaan seseorang yang punya anak masih kecil-kecil terus meninggal anak-anaknya. Maka dia akan mendapatkan keutamaan kalau sabar. Ya, kalau sabar. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia ketika diberikan ujian tersebut dia sabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka tentunya ini adalah termasuk bisa bentuk jaminan ya, dia akan dimasukkan ke surga Allah. Ya, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di dalam bab itu ini dibawakan oleh Imam Nawawi, ada 3 hadis ya dalam bab ini. Taib, ada 3 hadis. Al-haditsul awal, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yamutu lahu salasatun, meninggal baginya salasatun 3 orang anak gitu ya, lam yablugul hinsa, yang anak-anak tersebut belum baligh. Waalaikumsalam. Illa adkhalahullahu jannata, kecuali Allah akan memasukkan dia ke dalam surga bifadli rahmatihi iyahum, karena kemuliaan Allah ya atas rahmat dia anak tersebut, bapak tersebut terhadap anak-anaknya. Jadi Allah akan memasukkan orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya, 3 anaknya yang meninggal, dan anak-anak tersebut belum baligh. Kenapa kemudian Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga? Karena apa? Bifadli rahmatihi iyahum, karena keutamaan rahmat Allah terhadap mereka. Karena ketika orang tua tentunya merasa sedih kehilangan anaknya, terus dia bersabar,
ya, maka Allah akan ganti rasa sedih tersebut. Kenapa dia sedih orang tuanya? Karena sayang sama anaknya. Sehingga apa? Allah akan ganti kasih sayang tersebut dengan apa? Dengan surga. Allah akan berikan kasih sayang tersebut atau ganti kasih sayang tersebut dengan surga. Tetapi syaratnya apa? Dia sabar, ya. Dia bersabar atas musibah yang menimpanya. Tentunya ini syarat mutlak, ya. Syarat mutlak di dalam ujian adalah sabar, wajib sabar itu. Berarti kalau nggak sabar dia dosa gitu. Kalau bersyukur ini hukumnya sunnah, mustahab. Ketika seseorang diuji oleh Allah, ya, kemudian dia hilang motornya, terus alhamdulillah. Ayeuna alhamdulillah. Nembe cikene hilang motor gitu. Sampai dia bersyukur, ya, atas ujian tersebut. Ya, dan hukumnya ini apa? Hukumnya mustahab, sunnah. Ketika dia mengucapkan bentuk syukur atas ujian yang Allah berikan kepada dia dan bahkan bersyukur atas itu, tentunya mulia, ya. Tetapi yang wajib artinya yang wajib ketika menimpa kepadanya ujian, maka yang wajib itu sabar. Ketika mengatakan Allahumma ajirni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha. Atau dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan berdoa dengan apa? Allahumma ajurni fi musibati hadza. Ya Allah, berikanlah pahala kepada musibahku ini. Wa akhlif lu khairan minha, dan gantikan yang lebih baik darinya. Maka apabila ada seseorang diuji dengan sebuah ujian dan dia berdoa dengan doa itu, apa kata Rasul? Illa awwadahullahu khairan minhu. Kecuali Allah pasti akan ganti yang lebih baik dari yang ditinggalkannya atau yang diberikan ujiannya kepadanya. Misalkan dia hilang motor, dia berucap seperti itu. Bisa jadi besoknya apa dapat? Mobil gitunya. Mudah-mudahan kan lebih baik. Terdapat motornya yang lebih bagus gitu, ya. Intinya apa? Ketika kita bersabar. Dan ini wajib. Tetapi kalau kemudian seseorang dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia malah niyahah, ya. Bahkan apa? Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man syaqqal juyub wa darbal hudud wa da'a bid'awal jahiliyah. Barang siapa yang ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dia makan apa? Syaqqal juyub, dia merobek-robek kerah, merobek-robek bajunya. Ngarasula, ciganu aral gitu. Wa darbal hudud, atau dia menampar-nampar pipinya. Atau dia apa? Wada'a bid'awal jahiliyah, atau dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Sial ieu mah, naon dan lain sebagainya bahasanya. Justru yang seperti itu apa? Akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bersabar. Walaupun tentunya ujian itu adalah ketika sadmah al-ula, kata Rasul, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika hentakan pertama. Ya, kita diuji dengan wafatnya seseorang yang kita cintai. Kabar yang nyampe kepada kita, maka kabar itulah yang kemudian kita diuji untuk apa? Untuk bersikap yang wajar seorang muslim, artinya bersabar. Kalau dia perlu innalillahi, atau dia mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati hadza gitu, ya. Atau dengan ucapan-ucapan yang lain. Tapi kalau dia kemudian justru keluar ucapan-ucapan yang sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdosa. Karena apa? Ujian itu, kenapa Rasul mengatakan sadmatil ula, hentakan pertama? Karena beberapa saat setelah itu dia akan mungkin bisa bersabar. Kita kehilangan istri misalkan hari ini, ya, taruh jam 8 ini, kita mungkin sedih. Laki-laki sehari 2 hari udah gak sedih, mikirkan nyari istri baru nanti. Taib. Artinya apa? Artinya kesabaran itu adalah ketika hentakan pertama. Kabar yang datang kepada kita musibah itu, maka itulah di sanalah kita diuji kesabaran kita. Maka penting untuk kita senantiasa terbiasa dengan ucapan baik. Ya, terbiasa dengan ucapan baik. Karena kalau kita terbiasa dengan ucapan yang baik,
Ya, dengan istighfar, dengan ucapan takbir, tahlil. Ya. Jangan ucapan kancing coplok gitu ya. Karena kalau ada musibah yang nyampe, dia pun akan ucapannya kancing coplok deh gitu. Tapi kalau dia ucapannya astagfirullah, Allahu Akbar, subhanallah misalkan. Ketika ada datang musibah nyampe kepada dia kabarnya, mungkin yang terucap itu. Tim. Itu hadis yang pertama, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, jaminan bagi orang yang ditinggalkan oleh anaknya dan anaknya belum balik 3 orang, kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, taib. Lam yablughul hintha. Apa maksudnya lam yablughul hintha? Yakni lam yablugh, artinya belum balik. Jadi anaknya belum balik, dia meninggal anaknya belum balik. Fa innahum yakununa lahu sitron minan nar, karena anak-anak yang mati dan belum balik dia akan menjadi sitron, penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Bi fadli rahmatihi iyahum, karena keutamaan Allah rahmatnya terhadap mereka anak-anak itu. Lianna haula'il auladu sigharuhum mahallur rahmah, karena mereka anak-anak kecil itu adalah tempat muncul dan terdapatnya rahmat pada anak-anak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasul, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil. Walaisa minna man lam yuqir kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi kita lebih tua nih, kita harus menyayangi yang lebih kecil, harus disayangi oleh kita. Dan kita yang lebih kecil harus sopan kepada orang tua. Karena kalau tidak, apa kata Rasul? Laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Rasul. Dan juga apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada di depan sahabat ya, kemudian Rasul mencium Hasan, Husain atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, innali abnaun, atau disebutkan dalam riwayat asyara abna atau ida asyara abna, 10 atau 11 anak. Lam uqabbil minhum ahadan, aku tidak pernah mencium mereka sama sekali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Artinya bentuk kasih sayang kepada anak kecil sampai Rasul mencium cucunya Hasan, Husain gitu ya. Kenapa Rasul mencium anak-anak itu, cucu-cucunya itu? Karena cintanya Rasul, kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena anak itu mahalur rahmah. Si anak kecil itu tempatnya apa? Rahmat. Ya. Karena dia melakukan apapun anak kecil, karena belum balik, maka dia terbebas dari dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tazawwaja li ummati thalath, sesungguhnya Allah akan memaafkan ya dosa dari umatku dalam 3 perkara. Ya, atau yang dilakukan karena 3 perkara. Atau hadis yang lain, ya rufi al-qalam manits salas, diangkat catatan pulpen tulisan dosa dari 3 orang. Salah satunya apa? Dari sobi hatta yablug, dari anak kecil sampai dia balik. Maka kalau anak yang belum balik ketika dia melakukan dosa, itu belum dicatat sebagai sebuah dosa. Karena mahalur rahmah. Ya, tempatnya rahmat pada anak kecil itu. Dan ini dalam peperangan pun tentunya ini dalam hukum dunia pun sekalipun gitu ya. Kenapa kita tidak boleh membunuh anak? Karena mereka nggak boleh dibunuh. Mahalur rahmah. Ya, sehingga apa? Sehingga termasuk kejahatan luar biasa ketika seseorang membunuh anak dalam sebuah peperangan. Satu sebabnya kemudian Rasulullah menjamin, atau Allah Subhanahu wa taala menjamin, orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya 3 dan dia belum balik sudah meninggal, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah surga. Tentunya ketika dia apa? Ketika dia bersabar, ya. Karena sabar ketika ditimpa ujian adalah kewajiban bagi kita. Adalah kewajiban.
Dan kita selaku hamba yang beriman harus tahu bahwasanya kita mesti dan pasti akan diuji. Walaupun ujiannya pasti berbeda-beda. Ujian keluarga ini beda dengan ujian keluarga ini. Ujian keluarga ini beda dengan ujian keluarga ini. Ujian tetangga ini beda dengan tetangga itu. Ya. Dan masing-masing akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ujian tersebut tergantung sesuai kadar daripada keimanan. Karena Allah tidaklah menguji seseorang kecuali orang tersebut mampu memikul ujiannya. Karena kalau kemudian Allah memberikan sebuah beban dan kita tidak mampu memikul beban itu, ini bisa menunjukkan Allah itu zalim. Tapi Allah mengetahui ketika Allah memberikan beban atau ujian, pasti hamba ini bisa sebetulnya. Bisa sebetulnya apa? Melewati beban itu. Hanya saja orang-orang berbeda-beda. Ada yang tergesa-gesa, ada yang cepat putus asa, gitu ya. Makanya penting. Kenapa kita penting tawasau bil haq, tawasau bis sabr? Makanya kita penting untuk saling memberikan wasiat, ya, kebenaran, wasiat bersabar. Kenapa kita kemudian penting saling takziah, menengok orang sakit, saling memberikan keringanan, menyabarkan. Itu tadi. Karena apa? Karena kondisi ketika kita sakit, kadang kita tahu ketika sakit kita ini tahu bahwasanya kita ini sedang diuji oleh Allah yang mungkin ujian ini kita bisa lewati. Tapi namanya sedang sakit, ya. Namanya sedang patah hati kita ini. Apalagi tidak ada orang yang menjenguk dan menguatkan kita. Kadang-kadang kita, bahasa Sundanya ngarasula, kadang-kadang kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kemudian apa? Tidak menerima atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Seakan-akan asapang badagna we ujian teh, gitu ya. Tapi kalau kemudian datang saudara kita memberikan motivasi, menyabarkan kita, menguatkan, ini sangat akan bermanfaat ya. Salah satu pentingnya apa? Ketika kita menjenguk orang sakit dan memberikan motivasi, dorongan agar bersabar, ya, agar bersabar. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum? Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian, ya, perumpamaan ujian yang menimpa kepada orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa wa dharra, telah menimpa kepada orang-orang sebelum kalian, kepada mereka al-ba'sa, kesusahan, wa dharra, kesempitan, kesulitan, wa zulzilu, bahkan mereka digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqula rasul walladzina amanu mata nasrullah, sampai Rasul bersama orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Artinya orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan ada ujian. Akan ada ujian. Taib. Bahkan justru ujian adalah salah satu bentuk apa? Ya, Allah menguji karena bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak sayang, maka Allah tidak akan menguji kita. Allah akan membiarkan kita. Rasa sakit yang kita rasakan, kekurangan makan yang kita rasakan, ya, apapun lah musibahnya itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami akan uji kalian betul-betul. Bahkan di sini apa? Ada lam taukid, ada nun taukid, wala nabluwannakum. Artinya apa? Ada dua kalimat, dua taukid dalam satu kalimat, yang artinya betul-betul kami akan uji kalian dengan pasti ujiannya. Tapi apa kata Allah? Bisyai'in. Bisyai' ini adalah sesuatu yang kecil. Syai' ini adalah asyai' minal kul. Jadi kalau apa, wa anfiku mimma razaqnakum, anfiku, infakanlah oleh kalian, min, dari, ma, apa-apa, razaqnakum, yang kami telah berikan rezeki kepada kalian. Min ini adalah suatu bagian yang sangat kecil. Jadi ketika Allah berikan rezeki kepada kita, apapun bentuknya, maka apa? Bagian hitungannya apa? 2,5% kan? 2,5% itu kecil dari harta yang kita miliki. Maka di sini wala nabluwannakum bisyai'in, dan kami betul-betul akan uji kalian dengan sesuatu minal khauf, rasa takut,
wal ju', rasa lapar. Minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus, kurangnya harta, kurangnya jiwa. Wa thamarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ingat istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Suami pertamanya adalah Abu Salamah. Ketika Abu Salamah ini meninggal, Ummu Salamah ini mengetahui doa, yang doa itu kata Rasulullah, barang siapa yang diuji dan kemudian dia ketika diuji mengatakan Allahumma ajurni fi musibati hadza, ya Allah berikanlah kepadaku pahala atas musibahku ini, wa akhluf li khairan minha, dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Sampai Ummu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Abu Salamah termasuk orang yang pertama hijrah. Jadi siapa kira-kira yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata Allah takdirkan Rasulullah meminang Ummu Salamah. Jadi jelas Rasul lebih baik daripada Abu Salamah. Dan tentunya perlu ya untuk kita senantiasa meyakini ayat, meyakini hadis. Kita bisa ngomong seperti ini ketika kita sehat, seakan-akan ya. Pas ujian itu datang kadang-kadang beda. Pas ujian itu menimpa kita, itu berat kita rasa. Kadang-kadang ilmu yang kita punya ini seakan-akan mentah aja gitu. Padahal kita sekarang yakin nih, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik gitu ya dari musibah yang ditimpakan kepada kita kalau kita sabar. Allah tidak akan membebankan sebuah ujian di luar kemampuan kita selaku atau hambanya yang beriman. Tapi ketika ujian itu datang, itu tadi ya, makanya perlu untuk kita senantiasa berada di sekitar orang-orang yang soleh, orang-orang yang saling mengingatkan untuk senantiasa sabar, karena berat. Ya, dunia ini apa? Dunia ini tempat ujian. Dunia ini ujiannya apa namanya? Nggak akan kemudian sekarang diuji kemudian selesai ujian itu enggak. Besok ada ujian lagi yang baru lagi. Besok ujian lagi yang baru lagi. Terus aja Allah akan menguji. Ya, sampai apa dalam sebuah hadis, yubtalal abdul mu'min hatta yalqiyallaha wa laysa alaihi khati'ah wa la yazalul abdul mu'min yubtala, atau bil makna ya, dan senantiasa hamba yang beriman itu akan diuji oleh Allah sampai ketika dia bertemu dengan Allah tidak ada lagi kesalahan. Terus aja diuji, beres ujian ini dia lulus, ujian yang lainnya terus. Kenapa? Karena Allah sayang kepada orang beriman ini. Nanti ketika dia bertemu dengan Allah, dia ujiannya udah beres semua, kesalahannya sudah beres semua. Karena dengan ujian itu adalah menghapuskan dosa. Maka ketika ada seseorang yang diuji mungkin bertahun-tahun dengan sebuah penyakit, mungkin ujian kekurangan bertahun-tahun sampai mungkin meninggal, apalagi dia sabar atas itu, ini masya Allah, ya, ini keutamaan. Nah, kita harus yakini ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Terus kita harus husnudzan ya. Baik, kita baca hadis yang kedua. Ini hadis kedua, ketiga hampir serupa ya dengan hadis yang pertama tentang keutamaan seseorang yang ditinggalkan oleh anaknya yang belum balik. Al hadits tsani, Taib. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, al haditsu tsani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi la tamassahun naru ila tahilatal qasam. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamutu,
tidaklah meninggal li ahadin bagi seseorang minal muslimin dari kalangan kaum muslimin salasatun 3 minal waladi dari anaknya la tamassahun naru maka tidak akan menyentuh kepadanya an-naru api neraka illa tahilatal qasam kecuali bentuk sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Jadi barang siapa yang punya anak 3 dan dia belum balik anak-anak tersebut dan meninggal, maka apa? Orang tuanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Illa tahilatal qasam. Baik. Kecuali tahilatul qasam. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, tahilatul qasam qaulullah taala. Apa itu tahilatul qasam? Tahilatul qasam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah seseorang di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Mendatangi apa? Mendatangi api neraka. Maksudnya adalah taib wal wurud, kata Imam Nawawi, wal uburu ala sirat, yaitu melewati jembatan, wa huwa jisrun mansubun ala dhahri jahannam, yaitu jembatan yang terbentang di antara neraka jahannam. Afanallahu minha. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi maksudnya apa? Kecuali tahilatul qasam. Tahilatul qasam ini artinya orang siapapun dia yang mati syahid, yang meninggalnya sedang belajar, yang meninggalnya sedang haji, yang meninggal sedang ibadah apapun, dia akan wariduha, akan melewati itu. Wariduha ini wa imminkum ila wariduha, ini dalam surat apa tadi? Dan tidaklah seseorang di antara kalian kecuali akan melewatinya, surat Maryam ya, 71. Dan tidaklah seseorang di antara kalian kecuali akan mendatanginya, artinya apa? Melewatinya. Mendatangi neraka ini artinya melewati neraka. Karena nanti jembatan itu akan terbentang ya di antara neraka jahanam atau di antara neraka. Dalam hadis Rasul mengatakan ada seseorang yang dia apa? Melewatinya seperti kalbark, seperti kilat, cepat langsung lewat saja. Ada yang melewatinya seperti kuda, ya lari kecepatan kuda. Ada yang melewatinya seperti unta atau gerombolan unta yang melewati. Ya segitulah, nggak tahu berapa kilometer per jam. Ada yang melewatinya dengan cara berjalan, ada yang melewatinya haduan, artinya merayap. Dan itu tergantung apa? Amalan-amalan di dunianya. Dan maksudnya di sini adalah illa tahilatul qasam, kecuali tahilatul qasam, maksudnya orang yang meninggal anak-anaknya 3 dan dia sabar dan anak itu belum balik, maka orang ini tidak akan disentuh api neraka kecuali sumpah Allah. Artinya sumpah Allah itu kecuali dia pasti harus melewati itu gitu. Tapi melewatinya dalam kondisi apa? Dia melewati sempurna dan masuk surga gitu. Karena wa im minkum ila wariduha, dan tidaklah seseorang di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Waridu di sini adalah al-ubur, melewatinya, kecuali akan melewatinya. Dan ini tentunya kembali ya kepada apa namanya? Kepada amalan-amalan dia di dunianya. Kembali kepada amalan-amalan dia di dunianya. Maka penting untuk senantiasa kita beramal ya kebaikan sebagai apa? Sebagai salah satu sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ya dari api neraka. Sebagai dalam sebuah hadis ya, disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Aqidah Wasithiyah yang pernah kita bahas kemarin tapi belum selesai. Wasyiratu mansubun alamati jahannam, dan jembatan itu terbentang ya di atas jahannam. Wa huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar, yaitu jembatan yang terletak di antara surga dan neraka. Ini kata Syekhul Islam. Yamurun nasu alaihi ala qadri amalihim, manusia akan melewati jembatan itu tergantung amalan-amalan mereka. Faminhum man yamuru kalamhil basar, di antara mereka ada yang melewatinya seperti apa namanya? Lamhil basar. Apa kicipan mata teh kalau bahasa Indonesianya? Kedipan mata. Di antara mereka ada yang melewatinya kalamhil basar, seperti kedipan mata, sakicep jol. Gitunya sakicep naon nyampe gitu. Masya Allah. Wa minhum man yamuru kalbarkil khatif, di antara mereka ada yang melewatinya seperti kilat. Berarti lebih cepat kicapan mata ya, kedipan mata, karena mata tidak ada jeda, ngaliuk dan merem langsung ada, langsung nyampe.
Ada seperti kalbarkil khatif, seperti kilat. Wa minhum man yamurru karrih, ada yang melewatinya apa seperti angin. Angin, hembusan angin, tentunya angin-angin yang cepat ya. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad, ada di antara mereka yang melewatinya seperti kuda yang jawad, yang bagus, kuda lari. Kuda apa? Kuda pacu, pacu kuda ya, kuda pacu. Wa minhum man yamurru karrukabil ibil, ada di antara mereka yang melewatinya seperti penunggang unta. Ya, nah unta secepat-cepatnya unta seperti itu. Wa minhum man ya'du adwan, ya, di antara mereka ada yang kemudian ya'du adwan dan berjalan, atau apa namanya, yang ada yang berlari dengan cepat dan juga ada yang berjalan biasa. Wa minhum man yamshi masyan, ada yang berjalan dengan cara jalan biasa. Wa minhum man yazhafu zahfan, di antara mereka ada yang kemudian mengesot gitu ya, yazhaf ini merangkak, ngesot. Dan ada yang disambar sehingga terlempar ke neraka jahanam. Wa minhum man yazhafu zahfan wa minhum man yukhtafu fayulqa fi jahannam, di antara mereka ada yang disambar kemudian oleh kalalib itu ya. Di antara mereka ada yang disambar oleh apa namanya, kalalib jahanam, dan kemudian dia terjatuh ke neraka jahanam. Fainal jisra alaihi kalalib takhtafun nasa bi'amalihim, karena di atas apa namanya, jembatan itu ada kalalib ya, ada apa namanya, kalalib ini sesuatu yang menyambar-nyambar, sehingga dia menyambar orang yang besi-besi yang menyambar gitu ya, kalalib itu, dan kemudian menyebabkan penghuninya ataupun yang disambar tersebut jatuh ke dalam neraka. Tentunya tergantung amalan mereka. Faman marra ala sirat dakhalal jannah, barang siapa yang melewati jembatan itu dia akan masuk surga. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang mengimani tentang hari kiamat, mengimani hari akhir. Justru kematian itu adalah awal dari segalanya. Setelah kematian itu masih ada apa, perjalanan yang sangat panjang untuk kita sampai nanti ke neraka, itu yang kita harapkan, atau ke surga itu yang kita harapkan, atau ke neraka, naudzubillah. Jadi dari awal kematian itu sudah bisa terlihat dia matinya seperti apa. Itu sudah bisa terlihat. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu abdin yub'atsu ya ala ma mata alaihi, setiap orang itu nanti dibangkitkan tergantung dia meninggalnya. Dan sebagian ulama mengatakan wa yub'atsu wa yamutu ala ma asya alaihi, dan dia meninggal tergantung kondisi dia hidupnya, kebiasaan hidupnya. Dia dibangkitkan tergantung dia meninggalnya, dan dia mati tergantung dia kondisi hidupnya. Makanya yang kemudian apa namanya, menjadi dorongan bagi kita ya, kita menginginkan meninggal kita dalam husnul khotimah, lagi sholat, berarti perbanyak sholat. Kita ingin meninggal sedang baca Al-Quran, berarti perbanyak baca Al-Quran. Kita ingin meninggal lagi begini, lagi begitu, berarti itulah kalau kebiasaan kita seperti itu, setidaknya mudah-mudahan ya kita diwafatkan dalam kondisi kebiasaan baik kita gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah bidakumullah. Kemudian al-hadis tsalis. Hadis yang ketiga dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya. Qala berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang perempuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahabar rijalu bihaditsika. Dhahabar rijal, telah pergi para laki-laki, para pemuda laki-laki dengan hadismu gitu ya. Faj'alana min nafsika yawman natika fihi. Artinya para laki-laki banyak datang kepada Rasulullah, belajar dari Rasulullah, mereka membawa hadis dari Rasul. Dan para perempuan ini, para sahabat-sahabat perempuan ini, faj'alana min nafsika yauman, maka jadikanlah bagi kami para perempuan yauman, satu hari, natika fihi, yang kami bisa mendatangimu di hari itu,
tu'allimuna mimma 'allamakallah, yang mana engkau akan mengajarkan kepada kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ini kita melihat bagaimana semangatnya ya para sahabat-sahabat perempuan di dalam mencari ilmu agama. Ketika para sahabat-sahabat laki-laki mereka sering datang kepada Rasul, duduk dengan Rasul, diberikan hadis gitu ya. Disampaikanlah tentang surga, neraka, ilmu-ilmu. Tetapi para sahabat-sahabat perempuan pun iri dengan itu. Ingin juga keutamaan mempunyai ilmu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, nikmatin nisa nisaul ansor. Sebaik senikmat-nikmatnya perempuan adalah perempuan orang Ansor, orang Madinah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Lam yamnahunna al-haya'u an yatafaqahna fid din. Karena perempuan orang Ansor itu ya tidak pernah menghalangi mereka untuk mencari ilmu agama walaupun ada rasa malu. Jadi pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat perempuan dari Ansor bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati min guslin idahiyah talamat. Apakah seorang perempuan harus mandi kalau dia mimpi? Ini pertanyaan tabu enggak? Ditanyakan oleh seorang sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah. Yang kata sahabat perempuan itu apa? Fahal alal mar'ati min guslin idahiyah talamat. Apakah seorang perempuan harus mandi kalau dia mimpi? Kata Rasul, na'am idza ra'atil ma', betul kalau dia melihat air. Artinya kalau mimpi, nah ini banyak anak kecil ya. Intinya mimpi besar, mandi junub, kemudian dia melihat ada air, dia harus mandi. Ini pertanyaan perempuan yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak ini istihadu sab'a sinin. Saya ya Rasulullah haid atau istihadah 7 tahun ya Rasulullah. Artinya keluar darah terus dari kemaluan saya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini ditanyakan oleh seorang perempuan kepada Rasulullah, ya. Ali bin Abi Thalib saja pernah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madzaan. Saya adalah seorang laki-laki yang madza. Madza ini suka keluar air madi. Limakan ibnatihi minni. Kenapa saya malu bertanya kepada Rasul? Karena kedudukan anak perempuannya adalah istriku, Fatimah. Jadi saya malu bertanya kepada Rasulullah. Maka fa'amartul Miqdad bin Aswad, maka memerintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasul tentang apa hukum air madi itu. Kemudian kata Rasulullah, iksil dakarahu wa yatawaddo, cuci kemaluannya dan berwudu. Jadi kalau kita ada air madi, cuci kemaluannya, berwudu. Artinya wudu kita jadi batal gitu. Wudu kita jadi batal. Adapun perselisihan madinya nempel di celana atau di baju itu najis atau tidak, perselisihan. Ada mengatakan tidak najis. Seperti air mani tidak najis. Yang najis ijma para ulama adalah wadhi. Wadhi ini adalah air mani yang bercampur dengan air kencing. Itu najis jelas, ya. Ali bin Abi Thalib saja bertanya kepada Rasulullah tentang hukum madhi gitu ya, air madhi, malu. Kenapa? Karena Fatimah itu adalah istrinya Ali, anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai mereka semua. Ada perasaan malu, tapi ini perempuan Ansor datang kepada Rasulullah bertanya tentang sesuatu hal, pertanyaan yang tabu tentunya. Makanya Aisyah mengatakan nikmatin nisa nisaul Ansor. Sehebat-hebatnya, senikmat-nikmatnya perempuan adalah perempuan orang Ansor. Yang apa? Yang tidak pernah terhalang oleh rasa malu untuk memperdalami ilmu agama. Sampai Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala, la yanalul ilm al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan bisa menggapai ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Jadi kalau kita sombong, kalau kita malu dalam mencari ilmu agama, nggak akan dapat ilmu. Ya, makanya malu bertanya sesat di jalan gitu. Harus banyak bertanya kalau mencari ilmu agama itu. Jangan ngangguk-ngangguk jika paham padahal tunduh gitu ya. Udah adzan ya. Taib. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ijtami'na, berkumpullah kalian. Yauma kadza wa kadza, pada hari ini dan itu. Fajtama'na, maka kemudian para sahabat perempuan ini berkumpul. Fatahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendatangi mereka.
fa'allamahunna mimma 'allamahullah, maka Nabi mengajarkan kepada mereka apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada Nabi. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ma minkunna min mra'atin, tidaklah seseorang di antara kalian, seorang perempuan pun, tuqaddimu thalathatun minal waladi, ya, yang didahulukan 3 orang dari anaknya. Didahulukan maksudnya ditinggalkan, meninggal. Illa kanu laha hijaban minan nar, kecuali terbukti mereka para anak-anak itu akan menjadi hijab penghalang dia di dalam api neraka, menghalangi dari api neraka. Faqalat imra'atu, kemudian seorang perempuan bertanya, wathnain, bagaimana kalau 2 anaknya yang meninggalnya ya Rasul? Faqala Rasulullah wathnaini, maka Rasul mengatakan begitu pula dengan 2. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana dengan 1? Ini pertanyaannya cuma 2. Nah, menurut ulama 1 pun kalau kita bersabar, insya Allah akan menjadi apa? Menjadi penghalang bagi orang tuanya, ya, dari api neraka. Syaratnya apa? Syaratnya bersabar. Syaratnya bersabar. Maka tentunya anak-anak kecil kita yang meninggal belum balik, masih bayi, baru jauh udah meninggal gitu ya, baru bulan udah meninggal, itu tabungan bagi kita, orang tuanya. Ya, asalkan dia bersabar atas ujian yang Allah timpakan. Taib. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, pertanyaan sahabat perempuan ini, wathnaini, dan bagaimana dengan 2 orang? Kata Rasul, begitu pula dengan 2 orang. Wa ala hadza fayakunu hadza min fadlillahi aidan, maka ini menunjukkan tentang keutamaan Allah juga, annahu idza mata lil insani ithnani minal waladi, bahwasanya barang siapa yang meninggal baginya 2 orang, anak laki-laki ataupun perempuan, tsumma sabara wahtasab, ini ya, kemudian dia bersabar dan berihtisab, berharap pahala, kana dzalika lahu hijaban minan nar wallahul muwaffiq, maka itu akan menjadi hijab bagi dia di dalam api neraka, terhalang dari api nerakanya. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberikan taufik. Itu yang bisa sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.